sudah mulai tayang tanggal 8 sampai dengan pameran selesai. Inakraf kali ini mengangkat tema tadi sudah disampaikan oleh Pak PO itu tentang women trainer. Nanti mungkin Bu Baby akan menjelaskan sesi khusus kenapa untuk kali ini kaum perempuan diangkat sebagai tema ya Bu Baby ya. Insya Allah. Kemudian yang lain lagi adalah selama pameran 5 hari ini acara seperti biasa selalu padat dan kami ini ditugasi untuk menjadi juri, jadi sempat belanja di hari Minggu aja. Semoga barang-barang peserta masih ada, tetapi kalau sudah laris alhamdulillah ya. Jadi selama 5 hari itu nanti ada workshop, ada talk show, kemudian hari Jumat itu ada awarding, Inakraf Award seperti biasa. Kemudian ada 2 kategori lagi yang diperlombakan, yaitu tentang digital dan womanpreneur. Dan yang lebih menarik dari Sabtu nanti ada fashion show yang dari kami, badannya bukan model Ibu ya, tetapi itu OOTD, itu idenya Mbak Baby. Jadi nanti saya mau pakai apa nanti masih bingung, karena itu harus memakai koleksi kita. Koleksi kita nanti akan dipaparkan, akan di fashion show-kan, itu adalah barang-barang yang ada di pameran Inakraf. Mudah-mudahan itu menjadi daya tarik peserta maupun pengunjung untuk membeli produk-produk itu. Terus kali ini memang tidak ada kunjungan mahasiswa karena bertepatan dengan hari libur semesteran. Jadi untuk kali ini kunjungan mahasiswa ditiadakan. Kemungkinan nanti bulan Oktober akan ada lagi. Selain itu kami bisa mengklaim salah satu pameran yang terlengkap untuk fasilitasnya, baik keamanan, translator, kemudian medis, semua kami lengkap. Insya Allah semua nanti pada saat mengunjungi pameran ini merasa nyaman dan merasa aman. Untuk nanti program dari Bank Mandiri akan dijelaskan kira-kira benefit apa yang akan diperoleh bagi peserta maupun pengunjung, karena kami yakin bahwa dengan support dari perbankan ini kita harapkan semua peserta maupun pengunjung itu diberikan kemudahan dan kelancaran dalam bertransaksi. Saya kira mungkin itu nanti kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan dari peserta kita dari wartawan kita persilahkan mengenai target dan lain-lain, nanti Pak Muksin yang akan menyampaikan. Tadi mengenai peserta siapa saja juga sudah disampaikan oleh project officer kami. Saya itu Mas Adi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah kita mendengarkan penjelasan sedikit tentang teknis dari Ibu Umi Nurwijati selaku Direktur Media Taman Event, Bapak dan Ibu tamu undangan dan juga rekan pers, selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan sambutan yang akan disampaikan langsung oleh Ketua Umum BPP ASEPI. Untuk itu saya persilahkan kepada Bapak Dr. Muksin Rinjan SMMM. Kepada Bapak disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini ketemu kembali dengan wartawan. Yang terhormat para wartawan yang kami banggakan, setiap tahun kita bertemu. Saya lihat ada beberapa tahun yang ikut juga. Wartawan adalah bagi kami merupakan partner utama. Tanpa wartawan berita nggak bisa keluar. Jadi sekali lagi saya mengaturkan terima kasih dan saya berharap kerjasama kita kalau perlu kita tingkatkan. Saya sengaja membawa majalah Inakraf. Ini mungkin akan bisa kita bicara kalau memang ada yang berminat. Yang terhormat Bapak-bapak dari Bank Mandiri
merupakan sponsor utama kita. Mudah-mudahan jangan bosan, sebab yang lalu sudah bosan. Siapa yang bosan nggak ngerti. Kalau ada masalah sampaikan, jangan diam. Yang kami hormati, saya teman-teman saya Datuk Hormati Pak Sekjen berdiri berkenan Pak Ajis Bahtiar. Ini sebelah kanan saya Ibu Baby Jenawati berdiri berkenan. Duta Besar ACP untuk seluruh dunia. Dia dapat negara. Nanti kita akan sampaikan apa pertanyaan dalam menurut silahkan. Rektor umum yang merupakan PO kita sudah 25 tahun, 26 kurang 1. Iya. Betul, saya ikut dari awal. Jadi media sama event ini dari tahun kedua setelah kita di JCC waktu itu, sekarang di JACI. Mudah-mudahan akan berlanjut terus sepanjang tidak ada halangan berdua di sebelah sama dengan Mbak Mandiri. Kita harapkan sebab makin tahun kita akan tahu, makan kita kenal, makan kita kenal. Berikutnya boleh silahkan. Sebelah kita ini dari Bang Mende tadi itu Ibu Abadnya. Waduh, terima kasih baru ketemu. Kalau ganti lagi. Mudah-mudahan Ibu ini merupakan orang penting. Saya akan memuangkan senior vice president. Jadi dia ikut menentukan garis bawah semua urusan transaksi banking. Jadi semua transaksi tahun yang lalu saya usulkan Bu, ini sekaligus mau Pak wartawannya di sini pada Bapak itu bagaimana bisa mendanai untuk jembatan peserta sebesar pendanaan. Kalau itu beres semua, itu permintaan beliau. Tapi negosiasi itu maksudnya nggak ada ready. Tapi saya siap menunggu sebelum bilang Bang Dio, kita pesan saja tadi dibacakan 1000 ke atas. Jadi kalau memberikan belanja lebih, kita bukan penjamin, kita bukan avalis, mereka juga. Waktu kita bicara sebab sampai batas sekian kita memerlukan bulan. Itu undang-undang sekarang, aturan sekarang. Kalau undang-undang perbankan memang setiap uang keluar
Aku ngerti nggak minat, tapi saya bagaimana negosiasi kita. Ini saya sampaikan permohonan ada anggota. Kita siap dipanggil untuk bicara. Kemudian dari Pertamina ada belum datang. Pertamina yang membiayai air pendingin itu ice catcher. Nanti di pengambilan di sana ada merek nama logo kita tadi, tema-tema itu Pertamina supaya teman-teman wartawan tahu. Kemudian kami hormat Tokopedia, TikTok. Iya, ini tahun lalu hadir. Sekarang hadir. Dia membuka ada standnya khusus. Ya silahkan tadi bisa kalau mau online silahkan. Kemudian bahasa Indonesia. Dan yang menghormati para hadirin yang belum saya sebut, saya menjunjung tinggi kedatangan Bapak-bapak dan mengharapkan hari ini memang kita mengundang para wartawan. Wartawan saya katakan sahabat yang paling utama. Inakrab bisa berkembang dari satu booth menjadi seluruh hall. Itu berkat informasi wartawan. Yang pertama di Jakarta Hotel itu masih baru 100%. Sekarang 1000 berapa persen kenaikan? 1013 itu luar biasa dan ini tidak pernah turun, naik terus. Harapan saya sebagai pimpinan, para wartawan gak usah malu-malu, kau tetap kritik kan. Kritik itu lebih penting daripada itu. Kalau ada kata ibu tadi masalah parkir, masalah servis pelayanan, kalau masalah dokter, masalah segala macam ini, ya kita akan ubah. Termasuk Bank Mandiri. Kalau bisa silakan, kalau saya tapi kalau yang menyangkut individu, tolong kontak kita supaya tidak ada masalah yang berkaitan dengan HAM. Jadi HAM hak asasi kita nggak boleh dilarang. Tapi saya berharap para wartawan manfaatkan pertemuan ini dijadiin komitmen kami. Sebab kami tidak bisa besar kalau nggak ada wartawan. Jadi untuk yang akan datang sama harapan kami, tolong siarkan seluas-luasnya. Jangan cuma dalam negeri, kita di luar negeri. Tadi ini gambar ini, kita sekarang sudah mengundang 10 emiten yang bakal datang, 10 negara yang bakal duta besar 10. Oh, cuma 10 juga. Nanti ada boothnya. Nanti saat pembukaan mereka sudah komit, sudah kita siapkan. Silakan tanya, mengapa mereka datang kemari?
menjadi berita besar. Jadi para wartawan pada desa itu minta, mereka minta. Sebab apa sistem baik ini? Pameran nirakraf itu bukan hanya pameran dagang. Dia merupakan satu komunitas masyarakat yang kita bangun, yang berkaitan dengan pendidikan, budaya, tingkah laku masyarakat ini. Oleh karena itu, tahun ini kita akan menampilkan ini agak baru dikit. Ya, itu tadi digambarkan masalah perempuan. Mengapa perempuan kita? Bukan kita tonjolkan, memang sudah menonjol. Perempuan di kita boleh nanti lihat pesertanya itu mungkin kurang lebih 70% lebih. Iya. Kenapa pemuda lebih dulu? Karena pemuda itu menyangkut perempuan. Sebelumnya bapak-bapak ekspor. Jadi nanti kita terus tahun apa yang berikutnya mungkin masalah yang kita bahas sebagai apa yang kita jadi menampilkan perempuan ini dalam bentuk apresiasi kita terhadap peran perempuan sangat strategis sebagai pengusaha maupun pembeli. Yang usaha juga mereka, yang beli banyak kan ibu akan datang nanti dari ibunya membeli akan datang. Oh 21. Jadi insya Allah mereka biasanya beli. Nah, apresiasi strategis perempuan ini merupakan bagian dari integral kita. Kita akan dorong mereka bukan hanya sebagai saya dia pengusaha, kita akan dorong untuk lebih besar. Seperti saya dapat kabar lebih dari Kanada, dia akan berikan bantuan lebih. Nanti lebih sindar lah kepada ASEPI yang telah membina perempuan. Oh siap, makasih. Jadi bukan hanya bicara warisan budaya, transformasi sosial, tapi juga kita bagaimana perempuan kita bisa menjadi pelaku ekonomi yang lebih dinamis pada perempuan. Mulai dari industri. Jadi perempuan kita akan kita dorong untuk menjadi pesaing secara global. Kalau nanti ada saran dari wartawan, tolong sampaikan. Kita apresiasi semua. Sebab perjalanan Women Power ini tidak berhenti sampai di sini. Tidak sekedar tema sentral kita ada from smart village to global market, itu tema sentral dari desa atau dari kawasan jauh di dalam, dari Aceh sana, dari Kalungan,
kita dorong untuk keluar rumah untuk bisa ekspor. Sebab di berdirinya ASEP tahun 75 ingin menghargai dan sekaligus menghormati keberadaan UKM kita untuk sejak dulu di pemerintah baru program yang banyak, aktifnya memang banyak, tapi masih langkah-langkahnya memang ada, tapi belum ada. Kita ikut membantu pemerintah supaya mendorong para UKM. Nah, di sini dah Bang Mandiri kita ada membantu kita. Karena Bang Mandiri dia tugasnya adalah memberikan bantuan kepada mereka. Selain kita mendorong upaya perempuan untuk bangkit, makanya saya explore, kita explore. Saya nanti kita perkenalkan. Kalau nggak dikenalkan nggak tahu. Coba lihat nanti pengusaha-pengusaha perempuan di kita yang tadinya buka warung di kandang mobil bapaknya di garasi sudah ekspor besar. Itu biar kepada saya teman kita dari Jogja itu betul-betul terus ada di banyak. Nah, oleh wartawan tanyakan nanti kepada mereka sukses. Berikutnya, ASEP bukan hanya itu. Pada kegiatan ini kita ada ASEP Go Green. ASEP Go Green itu kita mencintai budaya kita, merawat, mencintai bumi kita. Go Green ini maksudnya dengan standar internasional kita akan sampaikan kepada anggota kita. Memang ini bukan pekerjaan yang gampang. Dunia sekarang juga termasuk Indonesia banjir sana sini karena melanggar terjadinya dekadensi di bidang perambahan hutan. Oleh karena itu, sejak 3 tahun yang lalu, Go Green, ASEP Go Green, kita tolong yang sampaikan. Ini bukan main-main. Kami sudah mencoba dan ini alhamdulillah sudah ada. Dan sebagai Ibu Yana nanti komandannya gitu. Ibu juga persoalan juga. Dan yang paling ujung itu bendahara kita sekaligus pengusaha batik yang paling besar di Pekalongan. Kalau tanya batik, perada batik dia punya. Jadi kalau tanya mau batik silakan, ada ahli. Berikutnya kami ingin semua anggota ASEP ada 2.000 dan sudah punya kartu anggota 1.000 lebih. Kartu anggota pegang. Tidak semua bisa ikut ke Inakar di Jakarta karena mahal, standnya mahal. Tidak ada bantuan pemerintah. Yang ada sponsor, ada take and give di situ. Jadi kita akan adakan mulai tahun ini, tahun 2006,
ada inakraf on the road. Ya, begini. Road to inakraf di daerah. Pertama kita bikin di Jogja tanggal 15 sampai tanggal 20 Juli yang akan datang. Kita undang semuanya yang hadir di sini. Saya akan bicara dengan kereta api, minta bantuan untuk angkutan kita ke Jogja. Dari luar negeri, saya dengan Baby pernah di Uzbekistan. Mereka kok bikin pameran di daerah yang di Bukhara. Ini Baby masih hadir. Kita lihat pemandangannya itu apa, kebun-kebun kapas. Di sana kita lihat ukiran-ukiran segala macam. Kita coba bawa mereka lihat budaya kita, lihat alam kita, pameran ada, kemudian ada wisata craft kita. Dan ini sudah dirancang oleh jadi bagi teman yang mau ikut nanti pada waktunya sebelumnya daftar kepada kita. Sebab kita minta bantuan dulu kepada PT KAI. Ada gerbong khusus menuju ke Jogja. Manggut kalau saya bicara dengan pimpin, tapi sayang pemimpinannya ganti sekarang, terpaksa mengulang negosiasi. Kemudian rencana berikutnya kita akan adakan di Makassar, Balikpapan, dan Medan. Itu tergantung kepada keberhasilan kita di Jogja. Kalau Jogja mendapat tanggapan Indonesia, masyarakat dan dunia, maka kita akan. Dan ini sama semi internasional. Dan kami sudah dapat izin dari Gubernur Jogja. Semuanya tinggal pelaksanaan. Saya minta bapak-bapak yang hadir, walaupun wartawan untuk pengetahuan, boleh tanya apa aja sekitar pameran inakraf, baik yang di dalam negeri, di luar negeri. Kita di samping itu partisipasi pada beberapa event pameran internasional. Ini Baby baru pulang dari Osaka, dari Vietnam. Sebelumnya banyak lagi. Saya pernah ke Tokyo, Uzbekistan, Pak Aziz. Tangkapannya cukup baik. Tinggal itu dia. Kalau Pak Mandiri mau sama kita bergandengan, jalan kita keluar negeri. Betul. Setiap tahun kita sudah mengadakan kolaborasi dengan berbagai lembaga yang sama. Insya Allah tahun ini kita akan membuat atau akan membentuk pameran Solo di Malaysia. Insya Allah, ini masih insya Allah, jangan ada canggih lagi. Dan ini negosiasi sudah jalan. Sebab kecintaan pada UKM ini bukan hanya di sini. Terbukti kemarin ini Osaka, di Vietnam, kata Baby, terlihat transaksi bagus. Waktu kita di Uzbek, dengan berbagai ini, kulit kita dibeli orang.
inilah sebagai gambaran bahwa ASEPI dengan Inakrafnya dengan Media Tama bersama-sama mudah-mudahan nanti karena masih baru ini Ibu ya coba kita terbuka aja sebab kita daripada lebih baik itu ini bisa daripada budget jangan sih sebab tidak mungkin Inakraf besar kalau tanpa bantuan utama dari pemerintah. Tapi tidak pernah kita minta bantuan. Itu nggak pernah minta bantuan. Semuanya adalah secara bisnis. Itulah yang dapat saya ceritakan, sederhana mungkin loncat-loncat, tapi mohon dimengerti kecintaan kita kepada UKM tidak terbatas kepada pameran. Itu juga dari berbagai maka tadi saya katakan ada show, ada ini, ada berbagai kegiatan. Mari silakan datang. Tanggal 4 sampai tanggal 8 dan insyaallah kami sambut dan kami panggil dan terima kasih. Sekali lagi kepada sumber utama pada Bank Mandiri yang senantiasa mendampingi kami dan mereka punya program kita ikut sertakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ketua Umum BPP ASEPI Bapak Dr. Musirjan STMM. Selanjutnya Bapak dan Ibu kita akan bersama-sama mendengarkan sambutan dari main sponsor dari Inakraf 2026. Namun sebelumnya bismillah kata Ibu Umi, hati-hati jangan sampai kesleo jabatan beliau ya. Karena koran katanya kalau kesleo nanti akan berpengaruh dengan karir MC Inakraf Ibu ya. Untuk itu saya persilakan kepada Senior Vice President Transaction Banking Retail Sales Group Bank Mandiri kepada Ibu ABK Natalia untuk boleh menyapa secara langsung rekan media dan juga para sponsor. Kepada Ibu disilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta Kriya Nusantara, rekan-rekan media, pelaku UMKM, serta yang terhormat Bapak Dr. Muhsin Rijan selaku Ketua Umum BPP ASEPI, Ibu Umi Nurwijiati, Direktur Media Tama Event, terus Bapak Muhammad Nur Aziz Bakhtiar, Project Officer Inakraf 2025 ya Pak ya. 2026, Ibu Yana dari Inakraf Go Green ya Bu ya. Terus kemudian ada Pak Aziz, Bu Febi dan tim ASEPI. Kami di sini dengan rekan juga. Jadi ada Ibu Diah Eka Purwati sebagai SVP Digital Marketing Pak. Jadi SVP juga Pak, tapi yang berkolaborasi ikut menggaungkan acara Inakraf ini dengan Bank Mandiri. Terus kemudian ada Ibu Silvi, Direktur PT NTI ini yang krusial juga. Jadi hadir di sini juga untuk memastikan bahwa karena Ibu Silvi ini yang memastikan EDC atau alat pembayaran di acara ini di Inakraf ini berjalan lancar Pak. Sesuai dengan komitmen kami ya Pak Bu. Kemudian tadi rekan pers dan media serta seluruh tamu undangan yang hadir. Mungkin saya ingin bercerita sedikit kenapa kami Bank Mandiri ini bekerja sama dengan Inakraf Pak. Jadi memang tahun lalu, tahun 2025 ini, tahun 2025 kemarin Bank Mandiri sudah melakukan kerjasama berupa support dalam kegiatan Inakraf, totalnya 5 event yang dijalankan sepanjang tahun 2025 ada di Jakarta, Bandung, Solo, dan Surabaya. Nah, kolaborasi ini menghasilkan dampak yang sangat positif. Ada lebih dari 2.500 tenar UMKM serta pengunjungnya bisa lebih dari 140.000
Ini tentunya memberikan dampak yang positif dan menunjukkan minat masyarakat Indonesia terhadap produk kerajinan lokal, sekaligus menunjukkan potensi ekonomi yang signifikan di sektor industri kreatif nasional. Nah, kerjasama ini nggak cuma di Inakraf aja, tapi Inakraf juga ikut dalam acara kami yaitu Living Fest 2025 dengan total partisipasi di 7 kota besar. Jadi Inakraf juga bergabung di acara besarnya Bank Mandiri yang tentunya akan dilanjutkan juga di tahun 2026 ini. Kemudian ikut dalam acara ini memang suatu kehormatan juga bagi kami, bagi Bank Mandiri, karena kolaborasi ini menjadi bagian dari strateginya Bank Mandiri untuk menumbuhkan ekonomi kreatif di Indonesia. Dan kami memang support UMKM, dan kami juga akan menyediakan solusi keuangan untuk membantu para UMKM, terutama yang peserta di Inakraf ini. Jadi ikut dalam Inakraf merupakan suatu komitmen kami dan indikator bahwa kami memang serius mensupport UMKM, industri UMKM di Indonesia. Nah, terus kemudian untuk acara di Inakraf ini apa aja penawaran yang kami berikan? Jadi kita punya beberapa program. Yang pertama ada program tiket masuk Inakraf buy one get one yang nanti bisa dibeli di Livin Suka. Terus kemudian kami juga punya program untuk nasabah yang sudah menjadi nasabah kami. Jadi nanti ada berbagai program, ada program Rafal, terus kemudian ada tukar Livin Point, ada juga cashback, ada cicilan, terus kemudian ada satu lagi Inakraf tadi kan ada program untuk Go Green. Kami juga nanti akan hadir di program Mandiri Looping for Life, itu sebagai bagian dari support kami untuk Go Green. Jadi nanti di acara di Mandiri Looping for Life itu ada beberapa aktivitas yang nantinya kita bisa mengukur bahwa kita bisa mensupport untuk menanam pohon, atau kita bisa mensupport untuk membeli produk-produk daur ulang, atau kita juga bisa ikut dalam acara suatu workshop bagaimana caranya menghasilkan suatu produk yang berbasiskan daur ulang. Terus kemudian kita juga punya program yang untuk nasabah yang belum menjadi nasabah Bank Mandiri, itu kita bisa memberikan cashback. Terus kemudian ada reward tiket juga untuk pembukaan rekening. Terus kemudian ada welcome bonus juga untuk nasabah-nasabah yang ingin apply berbagai produk Bank Mandiri. Termasuk diantaranya apabila pelaku UMKM akan bermitra dengan kami, itu juga ada berbagai program yang menarik untuk para pelaku UMKM. Mungkin kira-kira itu yang ingin disampaikan kepada rekan-rekan untuk kenapa kami Bank Mandiri ikut ambil bagian dalam acara Inakraf ini, ikut sponsorship dalam acara ini, dalam acara Inakraf ini. Dan memang kami berharap support kami ini juga ikut memajukan industri UMKM. Dan tadi sama Pak, harapannya dengan Pak Muklis juga kita akan berkelanjutan. Karena pelaku UMKM itu memang menjadi bagian yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Itu benar-benar menjadi penggerak roda perekonomian Indonesia. Mungkin itu dari kami, terima kasih. Terima kasih untuk Ibu ABK Natalia selaku perwakilan dari Bank Mandiri yang merupakan brand sponsor dari Inakraf 2026. Kalau tadi sudah disinggung tentang Inakraf Go Green, sebelum kita ke Inakraf Go Green, saya mau bertanya sebentar kepada Ibu Baby. Tadi sudah disinggung juga oleh Pak Muksin dan juga oleh Ibu Umi mengenai womanpreneurs. Secara singkat mungkin Ibu Baby bisa sharing ke rekan-rekan media dan juga sponsor kita hari ini. Silakan Ibu Baby. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga tetap semangat. Di luar nggak mendung kan? Cerah, karena udah pink-pink masih cerah. Mohon izin Pak Ketua Umum, Ibu Umi yang saya sayangi, teman-teman ASEPI, dan terutama wabil khusus sponsor utama nih, harus pakai kacamata. Kalau nggak itu takut saya dicoret ntar kan. Ibu yang saya cintai, Ibu ABK Natalia, Senior Vice President Transaction Banking Retail Sales Group Bank Mandiri, dan seluruh jajarannya. Teman lama Pak Yandi, di luar saya sebut ya Bu, mohon maaf. Tentu saja Ibu Dia,
Semoga bisa long lasting. Kalau tadi sustainability kami sebutnya long lasting lah, terminnya berlanjut terus. Baik Mas, harus singkat tadi ya kata Mas Adit, nggak salah sebut nama. Mohon maaf. Memang ketika kami membentuk kepanitiaan, kita diamanahkan, saya diamanahkan dan teman-teman dari bidang program untuk menerjemahkan ide mengangkat perempuan ini gitu ya. Mulai dari temanya itu harus dari dieksplor dulu apa aja yang ada perempuan yang terkait dalam bidang kerajinan, kemudian dan harus dirayakan gitu ya. Nah, jadi dalam konsep Inacraft yang tahun ini kita coba mengajak seluruh stakeholder yang terkait dengan Inacraft baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Mungkin kalau di dalam negeri sudah lihat postingan, harus wajib lihat postingan via Inacraft Instagram. Itu antara lain berbagai macam kegiatan kita untuk menyemarakkan Inacraft dengan tema khusus tersebut. Selain pink yang ada di sini gitu ya, belum pernah mengangkat pink. Terima kasih Bu Dia sudah pakai jilbab pink. Itu adalah bentuk perempuanannya. Kemudian selain program-program yang sudah ada, tadi juga sudah disampaikan Pak PO, kita setelah exploring, kita ingin memberikan penghargaan. Nah itu dia, jadi kita memberikan program khusus Womanpreneurs yang sudah kami seleksi oleh para juri. Besok kami adalah seleksi finalis, jadi mereka harus presentasi dan lain sebagainya. Kami harapkan bentuk apresiasi dari ASEPI dan Inacraft bersama Media Tama itu menjadi motivasi buat teman-teman lain, khususnya anggota ASEPI dan peserta Inacraft untuk semakin bersemangat dalam berusaha, dalam berkarya, dalam mempresentasikan bahwa produk-produk mereka itu memang layak dan produk mereka itu memang dicintai oleh rakyat Indo, oleh kita semua gitu ya. Itu dari Womanpreneur ada 3 kategori, baik untuk yang, kemudian yang perempuan-perempuan yang terkait sosial, jadi mereka di masalah sosial atau terkait dengan networking, dengan komunitas, kemudian yang terakhir yang eksportir. Ini memang dari sisi kerucutnya memang sangat sedikit, artinya tapi tetap ada gitu ya. Nah yang paling baru itu program dalam rangka keperempuan ini adalah selain tema tadi sudah disampaikan Ibu Umi, adalah bahwa kita juga mengundang dari internasional. Jadi ada komunitas perempuan She Trades, itu gabungan dari berbagai pengusaha dan perempuan, dan mereka juga mencari matching gitu ya, bisnis matching juga. Jadi kami coba mengkombinasikan supaya tema perempuan ini juga, dan ternyata menarik. Sampai hari ini dari She Trades saja itu 20 orang akan hadir. Belum lagi dari, memang Malaysia itu pasar terbesar kita ya. Sampai hari ini komunitas Sarawak Craft Council itu akan datang lebih dari 50 gitu ya, 50 orang, karena mungkin momennya tepat gitu ya. Mereka membawa sangat besar pasar. Nah mereka akan show gitu ya. Mereka juga, jadi kami grabbing buyersnya, tapi kita juga beri kesempatan mereka untuk berinteraksi. Jadi nanti ada talk show mereka juga berkenalan. Jadi kita masuk ke pasar, ke dunia internasional. Nah yang paling terakhir, selain seluruh keramaian keperempuanan itu yang kita naikkan, adalah kami berharap Bapak Ibu bergembira pada hari Sabtu yang kita rayakan. Kita akan membuat Indonesia banget di Inacraft. Jadi harus berpakaian Indonesia dan seluruh aksesoris from top to toe-nya harus juga Indonesia. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kembali ke Mas Adit. Terima kasih Ibu Bebe Jurnawati Juri SS selaku Wakil Ketua Umum 2 Bidang Kerjasama Regional dan Internasional yang sudah menjelaskan secara singkat mengapa hadir dengan Womanpreneurs Inacraft tahun ini. Selanjutnya sebelum kita ke sesi tanya jawab, tadi juga sudah disinggung mengenai Go Green. Ini merupakan bentuk nyata dari ASEPI yang menghadirkan, ini ada Inacraft Go Green. Untuk itu saya persilahkan kepada Ibu Yana Dia Kusumawati selaku Badan Pertimbangan ASEPI dan Koordinator untuk Inacraft Go Green untuk boleh sharing pada kesempatan kali ini. Kepada Ibu disilakan. Terima kasih Mas Adit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Ketum Masyarakat, Mbak Umi, Bu Dewi, Pak Aji,
Mas Huda, kemudian kepada Bank Mandiri, Ibu ABK dan seluruh jajarannya, Ibu Pujiati dari Pos Indonesia dan para sponsor yang lain, dan terutama kepada para wartawan yang kami undang di sini dan sahabat-sahabat ASEP di seluruh dunia. Terima kasih atas sambutannya. Mohon maaf saya nggak sempat pakai seragam, tapi saya wakili dari kacamata ya. Oke. Seperti disampaikan oleh Pak Ketum tadi, program kita ASEP itu kami menekankan sejak tahun kemarin itu mengenai kepedulian kita kepada lingkungan. Berulang-ulang saya sampaikan, kita sudah mengeruk ke alam kita untuk kerajinan kita. Kita sudah mengeruk, kita adopsi semua motif-motif kekayaan budaya Indonesia. Sudah saatnya kita kembalikan kepada semua kepada Indonesia. Salah satu program kami adalah ASEP Go Green. Alhamdulillah kalau kita bicara, bukan hanya bicara sampah ya, tapi juga kegiatan-kegiatan kita yang kita adakan untuk para anggota. Salah satu yang sudah kami lakukan kemarin, sudah 2 kali kami mengundang Waste Hub, itu rekanan kami untuk masalah pemilahan sampah. Ini tentang sampah ya Bapak Ibu sekalian. Itu kita kerjasama dengan Waste Hub. Ini kalau saya lihat, ada pemilahan sampah, ada yang residu, ada yang ada yang residu artinya dibuang ke tempat sampah ya. Kemudian ada yang daur ulang dan ada yang organik. Dan yang menarik dari sejak Februari tahun lalu sampai dengan Oktober yang lalu itu boleh saya sampaikan laporannya sedikit bahwa ternyata setelah kita adakan bersama itu di antara para pengunjung dan para peserta, kita minta mereka untuk melakukan pemilahan sampah. Jadi waktu bulan Februari itu sampah yang terbuang itu artinya residu itu buang ke TPA, itu termasuk di situ ada plastik, ada styrofoam, ada saset-saset, dan termasuk dus-dus. Kayaknya gampang ya dus-dus, tapi apabila dus-dus ini mengandung ada lapisan plastik itu tidak bisa didaur ulang dan itu harus dibuang. Itu dulu di bulan Februari itu jumlahnya 50% kita buang. Dan kemudian di Oktober kita lakukan sudah ada pengurangan Ibu, tinggal 40%, tinggal dalam tanda kutip ya, tapi ada perubahan. Kemudian yang daur ulang, artinya di situ ada karton yang tidak dilapisi plastik, kemudian ada botol-botol plastik, ada dan kain. Itu yang awalnya di Februari itu ada 10%, di bulan Oktober kemarin 38%, alhamdulillah, itu menarik sekali. Dan yang organik ini juga menarik, nggak tahu akan makan atau enggak ya. Yang dulu di awal di Februari itu 40%, itu kemarin Oktober hanya 70%. Saya nggak tahu yang lain kemana. Tapi anyway itu sebuah laporan yang menggembirakan. Artinya gerakan kita yang sederhana itu ternyata berdampak. Ya. Dan mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan oleh pengurus, termasuk kita pengurus, dan kemudian seluruh anggota ini akan berdampak kepada yang lain, akan menularkan kepada yang lain. Yuk kita membuat gerakan Go Green. Jadi kita mempunyai tagline ASEP Go Green itu mencintai alam, merawat budaya. Itulah tugas kita. Nah, ingin saya laporkan juga bahwa kita melakukan tidak hanya melakukan daur ulang, kita juga bekerja sama dengan selain dengan Waste Hub untuk daur ulang tadi untuk pemilahan sampah, kita juga bekerja sama dengan SMP. Kalau Oktober kemarin kita mengajak anak-anak SMP karena pendidikan ini harus kita lakukan sejak dini. Dan Oktober kemarin kita ajak kerjasama anak-anak dari Ambisiswa. Itu ada 25 anak setiap hari, itu selama 3 hari mereka keliling gitu. Lucu sekali ceritanya, mereka sampai ada bapak-bapak nih pengunjung sedang minum gitu ya, minum saking pengennya ngumpulin botol plastik, sedang minum, bapak udah belum minum gitu. Kemudian plastiknya diambil. Tapi ini menarik ya, karena saya yakin mereka itu akan menjadi lokomotif. Mereka ketika kembali ke sekolah atau kembali ke sekolah ke lingkungan keluarganya itu pasti akan mereka akan begitu lain. Dan tahun ini kita akan mengajak SMP Seci jauh ya, jadi kami harus lewat bis dan sebagainya untuk mereka supaya mau hadir. Itu dan juga ada mahasiswa yang akan menemani mereka untuk melakukan kegiatan pemilahan sampah. Selain itu kami juga tahun kemarin kita mengadakan ASEP Go Green Ambassador. Jadi ini adalah perwakilan yang kita blast ke
daerah, ke anggota, siapa yang sudah melakukan gerakan ramah lingkungan dalam produksi mereka. Jadi tidak hanya pemilahan sampah, tapi bagaimana sikap mereka dalam berproduksi. Dan kita ada 4 pemenang, ada dari Pekalongan, kemudian dari Temanggung, dari Jogja, dan satu lagi dari Kaltim. Nanti ada stand-nya khusus di plenary, akan kita tunjukkan siapa sih pemenangnya seperti itu mereka. Kemudian kita juga tahun ini kami tidak mengadakan Ambassador Go Green, akan kami laksanakan di Oktober, tapi kita tahun ini mengadakan workshop Mystical Indigo. Sengaja saya pakai kata mistik supaya orang berbondong-bondong untuk daftar, dan ternyata baru 3 hari di Blast itu sudah 49 peserta. Mas Jojo, sudah sekian banyak yang daftar nih, yang mau ikut serta dalam workshop Indigo. Karena itu semua jadi zero waste nantinya. Itu kurang lebih yang bisa saya sampaikan untuk hal-hal detail. Kita bisa diskusi selanjutnya, dan mohon dukungan dari semua sponsor kita dan dari kita sendiri, termasuk saya sendiri, dan juga kepada para wartawan dan lain-lain. Yuk, ini adalah gerakan kita semua untuk Indonesia tercinta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Yana Dia Kusumawati selaku Badan Pertimbangan ASEPI dan juga sekaligus koordinator untuk Inakraf Go Green di tahun ini. Baiklah, Bapak dan Ibu dan juga rekan-rekan media, sekarang kita masuk dalam sesi tanya jawab. Dipersilakan untuk sesi kali ini kita buka 2 penanya terlebih dahulu. Silakan boleh angkat tangan.